إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar kemudian mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Maka kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunta tasna'u hadza?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Ada apa wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala li Jibril alaihi salam. Tadi Jibril datang kepada diriku kemudian mengatakan kepadaku. 3 doa yang disebutkan oleh malaikat Jibril. Salah satu doa yang disebutkan oleh Jibril alaihi salam kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anf, celaka seseorang, merugi seseorang, abdin dakhala alaihi Ramadan, seorang hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Maka aku mengatakan amin, semoga Allah kabulkan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan perkataan ini, raghima anf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka seseorang, merugi seseorang, rajulin dakhala alaihi Ramadan, seorang hamba yang masuk ke dalam bulan Ramadan, thumman salah, kemudian selesai dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi ternyata dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Ramadan ya ikhwan, dengan keistimewaannya yang sangat luar biasa, yang sekarang sedang mencapai puncaknya, 10 hari terbaik di atas muka bumi ini, 10 malam terbaik di atas muka bumi ini. Kalau Ramadan saja tidak bisa menggugurkan dan membakar dosa-dosa kita, kemudian kapan lagi ikhwan? Kapan lagi dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Karena bisa jadi orang tersebut ketika Ramadan masih tetap melakukan maksiat dan dosa ketika Ramadan. Atau bisa jadi ketika Ramadan seakan-akan tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya. Sesuatu yang biasa ketika lewat Ramadan, sehingga dia menyia-nyiakan Ramadan, santai saja. Nggak ada apa-apa subhanallah, nggak ada yang istimewa, na'udzubillah min dzalik. Dia tidak mengagungkan dan memuliakan Ramadan dalam hidupnya. Bagaimana Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan ampunan kepadanya ketika Ramadan ya ikhwan? Lihat diri kita masing-masing ya ikhwan. Dan sekarang kita sedang memasuki puncaknya. Nabi SAW mengatakan, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah, lihat perintah Nabi SAW, cari
dari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Ketika datangnya 10 hari terakhir Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 3 hal, ikhwan. Yang pertama, syadda mi'zarah, beliau mengencangkan sarung beliau. Sebagian ulama mengatakan tidak mendatangi istri-istri beliau, tidak menggaulinya. Sebagian ulama mengatakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, beriktikaf di Masjid Nabawi, dan dua-duanya masuk. Dua-duanya masuk. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam iktikaf 10 hari di Masjid Nabawi, beliau sama sekali tidak mendatangi istri-istri beliau, jelas. Yang pertama, ikhwan, mengencangkan ibadah kita pada 10 hari ini. Ini babak final luar biasa, ikhwan. Kekalahan yang paling menyesakkan itu kekalahan dalam final, ikhwan. Kalau dalam final ini, dalam akhir ini kita nggak bisa mendapatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, meruginya luar biasa dunia akhirat, ikhwan. Ini 10 malam yang dianjurkan, diperintahkan kita untuk begadang. Tapi begadangnya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, mengisi malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Ini yang pertama. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau, mengencangkan sarung beliau. Itu tambah beribadah giat luar biasa pada 10 hari ini. Kemudian yang kedua, wa ahya lailah, beliau menghidupkan malam. Itu menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malamnya seluruhnya luar biasa. Malam tersebut dari malam sampai subuh. Kalau memang kita tidak bisa ambil sebagian kecil paling tidak, ikhwan, dari 10 malam itu, jangan sama sekali kemudian tidur luar biasa. Jangan sama sekali kemudian lalai luar biasa pada 10 malam tersebut. Kalau memang kita tidak bisa seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam sepenuhnya dengan ibadah kepada Allah, ambil sedikit yang paling tidak, ikhwan. Kemudian yang ketiga, wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya untuk ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Allahu akbar. Para ulama mengatakan al-ibratu bi kamalin nihayat la bi naqsil bidayat. Yang menjadi standar ukuran itu menutupnya dengan kesempurnaan, bukan kekurangan di awal. Karena bisa jadi ada sebagian kita yang memulai Ramadan dengan kekurangan, kelalaian, tapi ternyata yang menjadi standar ukuran adalah penutupnya. Bagaimana dia menutup Ramadan ini? 10 hari terbaik di atas muka bumi ini, 10 malam terbaik di atas muka bumi ini. Karena dengan itu seorang akan bisa dapatkan keutamaan luar biasa, subhanallah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, ujungnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa aku diberitahu tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Lakin unsitu, tapi Allah Azza wa Jalla menjadikan diriku lupa akan Lailatul Qadar itu kapan. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Ada sekitar 24 pendapat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, luar biasa. Tapi pendapat yang lebih rajih wallahu taala alam bissawab, bahwa Lailatul Qadar itu terjadinya setiap tahun di bulan Ramadan, di 10 terakhir Ramadan, di malam harinya, dan berpindah-pindah satu malam dengan malam lainnya. Dan yang paling rajih lagi, saat berpindah dari satu malam ganjil ke malam ganjil lainnya. Tapi ingat, ikhwan, bukan berarti kemudian kita meremehkan malam genap, kemudian mengagungkan malam ganjil luar biasa. Nabi SAW tidak pernah membedakan ini malam genap, ini malam ganjil. Ketika malam genap gak usah ibadah sudah. Ketika malam ganjil baru ibadah. Nggak ada, antum cari, ikhwan. Maka sebagian ulama mengatakan ini khilafus sunnah. Sebagian ulama mengatakan khilaful aula, menyelisihi sunnah Nabi SAW. Sebagian ulama mengatakan menyelisihi yang lebih utama, lebih afdal. Ketika orang beribadahnya hanya pada malam-malam tertentu saja, contoh malam ganjil saja. Yang lebih parah, malam 27 saja, luar biasa. Ramai-ramai masjid luar biasa. Terus setelah itu, sebelumnya atau sesudahnya, selamat tinggal ibadah. Tidak. Salah satu hikmah Allah Azza wa Jalla merahasiakan kapan Lailatul Qadar itu terjadi dan berpindah-pindah setiap tahunnya, tidak lain tidak bukan yang pertama, agar kita kaum muslimin memperbanyak ibadah pada malam itu, ikhwan. Coba kalau kita sapu bersih dari 10 malam itu, ibadah luar biasa, salat tahajud luar biasa, qiyamul lail, baca Quran, zikir, sedekah dan ibadah yang lain, pasti kita akan dapatkan keutamaan Lailatul Qadar itu, ikhwan.
tanpa memilah dan memilih mana malam ganjil, mana malam genap, subhanallah. Kita akan dapatkan itu. Dan kita akan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak ada ruginya sama sekali, subhanallah. Ini yang pertama. Agar kita memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata para ulama, di antara hikmah Allah rahasiakan Lailatul Qadar tersebut, agar kita kaum muslimin dapat istiqamah dalam beramal saleh. Bukan hanya di Ramadan, tapi setelah Ramadan juga, ya ikhwan. Agar kita istiqamah di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi ibadahnya bukan di Ramadan saja. Ibadahnya bukan di 10 hari terakhir saja. Ibadahnya bukan di malam ganjil saja. Ibadahnya bukan di malam 27 saja. Tidak. Tapi mengistiqamahkan ibadah setelah selesai Ramadan. Dan kita dituntut untuk itu, ya ikhwan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah. Dan sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian kepada dirimu. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan hanya di Ramadan saja. Kita dituntut untuk istiqamah di setiap waktu dan keadaan diri kita di atas muka bumi ini, ikhwan. Ini antara hikmah yang kedua, agar kita istiqamah setelah Ramadan pun masih tetap istiqamah beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, subhanallah. Kemudian yang ketiga, di antara hikmahnya adalah tidak lain tidak bukan agar manusia dapat membesarkan dan memuliakan dari Ramadan yang sangat luar biasa ini, ikhwan, tanpa memilah dan memilih kapan dia beribadah kepada Allah di malam-malam tertentu saja, tidak. Tapi dia bisa memuliakan dan mengagungkan seluruh Ramadan secara umum, dan khususnya 10 hari atau 10 malam terbaik yang di atas muka bumi ini, ikhwan. Maka coba lihat diri kita masing-masing. Ketika kita masih lalai pada 10 hari ini, sudah 1 hari lewat, ikhwan, malam 21. Masih ada malam 22, 23, 24 dan seterusnya. Di antara tanda orang yang diterima ibadahnya oleh Allah Azza wa Jalla dan tanda orang tersebut mendapatkan Lailatul Qadar, tidak lain tidak bukan orang tersebut akan semakin semangat beribadah setelahnya. Disebutkan oleh para ulama, inna min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda amal soleh seseorang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan melanjutkan amal soleh selanjutnya, dan selanjutnya. Lihat diri kita masing-masing. Ketika kita malas bangun, ya ikhwan, pacu diri kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Sebagian ulama mengatakan jangan kalah dengan kuda pacu ketika sedang berlomba. Ketika kuda pacu tersebut ingin mendekati garis finish, dia bukan memperlambat jalan atau larinya, tidak. Tapi tambah mempercepat larinya. Kita berada di penghujung finish Ramadan, ikhwan. Di babak final dari Ramadan. Maka menjadi kewajiban bagi diri kita tidak kalah seperti kuda pacu tersebut. Maka tambah kita kuatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tambah kita tingkatkan iman dan takwa kita pada 10 hari ini, ikhwan. Agar Allah tabaraka wa ta'ala jadikan diri kita orang-orang yang bertakwa ketika Ramadan dan setelah Ramadan. Dan agar Allah tabaraka wa ta'ala ampuni diri kita. Dan agar Allah Azza wa Jalla masukkan diri kita ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.